Ini mesti latihan terus nih supaya nggak kalah ini nanti kalau mau Kak Yo, mau lomba lagi. lagi ngapain Kak? Ya. Ini tadi latihan ceritanya. Oh alah. Supaya menang terus kalau lomba di kantor. Loh, sebentar. Ini jam berapa? Iya. Loh, Kak Yo lupa ya. Hari ini ada apa yo? Oh, iya ya, sekolah minggu. Iya, kita aduh, kan ya udah ini dipinggirin dulu deh, pinggirin dulu. Enggak apa-apa, udah. Yuk. Nanti ya latihannya. Aduh, sorry lupa. Nah, udah deh. Yuk kita mau siap-siap kalau gitu. Aduh, sorry. Iya. Ayo kita mau siap-siap sekolah minggu ya. Hati kita. Oke, sip. Kita mau doa ke anak. Tolong doa dong. Oh iya. Yuk. Teman-teman semuanya. Ayo kita mau sama-sama berdoa ya. Ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah Tuhan hari ini. Kalau kami semua anak-anak-Mu kami boleh lagi Tuhan hadir, kami boleh datang Tuhan, duduk Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Tuhan kasih, buat tubuh yang sehat yang Tuhan kasih Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau memulai kebaktian kami hari ini, kiranya Tuhan yang mau pimpin Tuhan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kau yang mau pakai Tuhan mulut lidah kami anak-anak-Mu untuk kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Yuk kita semua berarti udah siap untuk memuji Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan lagunya ya. Kita mau belajar satu lagu. Bukan lagu baru ya Kak ya. Bukan lagu baru tapi mungkin udah lama gak dinyanyiin. Bener, kita mau nyanyikan sama-sama. Buat yang masih duduk, ayo bangkit berdiri sama-sama supaya lebih semangat. Oke, siap adik-adik? Dalam hidupku yang aku percaya.
ibadah di rumah. Bosen nggak? Iya, sudah 7 bulan ya. Kak, 7 bulan ya. Tapi Kak Ana, kakak tiba-tiba ingat sesuatu. Kenapa itu, Kak? Kadang-kadang mungkin boring, bosen kita ibadah di rumah. Tapi Kak Ana pernah nggak merasakan satu mujizat waktu Kak Ana lagi ibadah di rumah? Pernah dong. Yang pasti itu walaupun kita di rumah masing-masing, tapi hadirat Tuhan tuh masih kerasa yang pasti. Iya. Tapi saya cerita sedikit aja sebentar. Boleh, ya. boleh, Kak. Jadi waktu beberapa bulan yang lalu sejak awal PSBB mungkin sekitar bulan April sampai mungkin sekitar 4 sampai 5 bulan saya lagi sakit sesuatu gitu ya. Gara-gara sakit ini mungkin sekitar 1 tahun yang lalu saya harus operasi. Tapi kali ini kan mau ke dokter takut kan ya. Bener, Tapi Kak. satu kali waktu itu saya ingat Om Guanjun yang lagi khotbah kebaktian Minggu sore, waktu itu beliau berdoa untuk orang yang lagi sakit ya. Waktu itu tante hampir rasanya aduh mau gimana ini, mau ke dokter nggak bisa. Ya satu-satunya seperti lagu tadi ya, kita cuma bisa berharap sama Tuhan. Jadi saya sama suami saya waktu itu berdoa, suami saya tumpang tangan untuk saya, dipimpin juga dalam ama Om Guanjun. Dan percaya atau enggak, sakit yang sudah 4 sampai 5 bulan itu sembuh. Wah. Luar biasa kan? Luar biasa kan adik-adik? Luar biasa ya, Kak, Tepuk ya. tangan sekali lagi buat Tuhan yuk. Puji Jadi Tuhan. walaupun di rumah jangan loyo, jangan santai-santai, karena Benar. Tuhan Yesus itu juga ada di rumah kita masing-masing ya kan? Amin. Benar itu, Kak. Oke, yuk sekarang kita maunya yang lebih semangat. Oke, siap? Kita mau lebih semangat ya, Kak? Iya, ayo kita tepuk tangan sama-sama dulu yuk. Tepuk tangannya mana yuk? Yeay. Jangan malu, boleh berdiri. Yang masih duduk, ayo berdiri. Rasakan lawanan Tuhan. Ayo semangat ya, Kak. Ya, betul. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju jangan lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Angkat tangannya kita ya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Coba dari tadi kita gak kompak ya, Kak ya? Coba kita mau kompakin dulu ya. Gak gampang ternyata ya. Iya. Makanya itu perlunya ada panglima yang memimpin kita di depan. Benar. Ya. Coba kita mulai lagi ya. Oke, kita mau dari kanan dulu Kak atau kiri dulu? Dari kanan dulu. Oke, boleh. sip, kanan dulu. Oke. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja. Masih semangat? Puji Tuhan, walaupun udah mulai panas ya, Kak, Iya, ya. panas. Udah mulai semangat artinya. Yes. Oke. Tapi kita masih mau lebih semangat lagi buat Oke, Tuhan. siap. Amin. Ya, amin. Yuk kita mau serukan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Amin. Nama Tuhan kita siapa? Yesus. Lebih keras lagi siapa? Yesus. 1, 2, 3, Yesus. Oke.
waktunya yang membatasi. Iya. Adik-adik jangan susah hati, masih ada sesuatu yang luar biasa lewat firman Tuhan. Benar. Ya, yuk kita mau siapin lagu hati kita nyanyikan satu lagu terakhir buat anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini udah mulai loyo, udah mulai bosan dengan segala hal. Yuk ingat sama Tuhan ya. Mungkin kita sudah lakukan semua hal tapi kok rasanya masih begini-begini saja. Berdoa lebih kencang, berdoa lebih semangat bahwa dan percaya bahwa Tuhan itu dengar doa setiap kita. Ya. Kita menyanyikan lagu ini supaya kita ingat, supaya kita nggak gampang menyerah. Kita memang boleh berusaha, tapi semuanya kembalikan kita semua pada Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yes. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Yeay. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Dah. Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan ya, kita pagi ini masih dapat kesempatan lagi untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang hari ini tadi memuji Tuhannya dengan sungguh-sungguh dan semangat? Yeay. Tuhan senang kalau melihat adik-adik bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semangat. Karena walaupun kita ibadahnya masih lewat online, tapi Tuhan Yesus bisa hadir di tengah kita saat kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin, karena saat Tuhan Yesus hadir ada pertolongan dan sukacita. Nah, adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan minggu ini, Kak ajak review sebentar ya tentang firman Tuhan minggu lalu. Firman Tuhan minggu lalu tentang murka Tuhan. Ya, ada 5 hal yang membuat Tuhan itu murka. Bukan karena Tuhan suka marah-marah, bukan ya adik-adik, tapi pasti karena kita ada salah. Seperti orang tua kita, kalau kita salah kita ditegur, kita dimarahin, supaya kita tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Seperti di Ibrani 12 ayat 6-7 dikatakan Tuhan akan mendidik anak-anak yang dikasihinya. Nah, kali ini, minggu ini kita akan belajar tentang Tuhan yang pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Kok beda ya, Kak, dengan Tuhan yang minggu lalu? Kapan dong Tuhan itu jadi murka? Dan kapan ya Tuhan itu jadi Tuhan yang penyayang? Nah, makanya adik-adik tetap rajin dan setia untuk sekolah minggu ya. Karena kita setiap minggu dididik, diajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang kuat, bertumbuh dan berbuah-buah dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Nah, sudah siap untuk dengar firman Tuhan minggu ini? Oh iya, ada satu lagi yang lupa. Buat adik-adik yang perlu bantuan doa, buat adik-adik atau teman-teman atau mungkin orang tua atau keluarga, adik-adik boleh klik link yang ada di bawah ini. Juga untuk yang mau bersaksi, klik juga ya link yang di bawah ini. Sudah siap nih sekarang untuk belajar tentang Tuhan yang mengasihi, panjang sabar, dan murah hati? Yuk, kita siapkan hati dan pikiran kita, duduk yang manis, karena Tuhan Yesus siap memberkati kita dengan firman Tuhan minggu ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesempatan satu kali lagi untuk kita bersama-sama beribadat. Adik-adik sudah memuji menyembah Tuhan dan saat ini kita akan mulai mendengarkan renungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah Merciful and Gracious. Merciful artinya itu adalah penyayang. Gracious itu artinya penuh dengan kemurahan, murah hati. Ini adalah sifat-sifat Allah. Ya, ayatnya ada di dalam Keluaran 34 ayat 5 sampai dengan yang ke-7 yang berbunyi, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdirilah di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Adik-adik, kalau adik-adik ingat minggu lalu firman Tuhan temanya apa? Temanya adalah tentang murka Tuhan. Cerita tentang bagaimana Tuhan marah ketika manusia apa? Menyembah berhala. Ketika adik-adik punya berhala di dalam hidup adik-adik. Ketika adik-adik terikat dengan gadget, terikat dengan segala hal yang duniawi. Ketika adik-adik menjadi sombong, ketika adik-adik menjadi orang yang keras hati, tidak mau ditegur, tidak mau dikasih tahu, Tuhan menjadi murka. Itu adalah sesuatu sifat
yang kelihatannya mengerikan adik-adik. Ya, tapi kita mau belajar bahwa kita mau mengerti bahwa sifat Allah yang murka itu sekalipun itu adalah suatu bentuk kasih Tuhan kepada manusia. Karena apa adik-adik? Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Sehingga ketika ada seseorang yang tidak bisa mengasihi, ia disebut orang yang tidak mengenal Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Bukan Allah itu mengasihi saja, tetapi Allah itu adalah kasih. Jadi ketika dia murka, itu adalah suatu bentuk kasih Tuhan, ekspresi kasih Tuhan. Minggu lalu sudah dijelaskan bahwa Tuhan ketika dia marah, ketika dia murka, itu adalah untuk kebaikan kita. Bahkan minggu lalu juga sudah dijelaskan bagaimana murka Tuhan itu seperti seorang tua kepada anaknya, orang tua kepada anaknya. Ketika anaknya salah, orang tua akan marah. Ada adik-adik di sini yang kalau ketahuan mencuri nggak dimarahi sama orang tuanya? Ada adik-adik di sini yang kalau ketahuan nyontek di sekolah, tidak bikin PR, jadi anak yang malas, orang tuanya diem saja? Ada? Tidak ada orang tua yang bisa seperti itu. Mungkin mereka menahan, mungkin mereka sedang capek, mereka mungkin sedang memikirkan banyak hal, tidak memarahi adik-adik ketika adik-adik berbuat dosa, berbuat salah. Tetapi yakin hati mereka tidak akan setuju. Ketika adik-adik melakukan kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa, orang tua adik-adik tidak akan setuju. Apalagi Tuhan. Tuhan yang bukan cuma melihat hidup adik-adik sampai dikubur, tetapi sampai kekal. Segala yang adik-adik lakukan ini bisa berakibat kepada hidup yang kekal. Bisa masuk neraka akibatnya. Binasa di neraka yang kekal. Oleh karena itu Tuhan bisa murka, bisa marah ketika ada manusia yang keras hati, yang tidak bisa diomongi, yang sombong. Tuhan rasanya kepengen aku, ayo kamu masuk surga sama aku, jangan kamu masuk neraka, binasa karena dosa-dosamu. Itulah sifat Allah. Kita belajar minggu lalu. Hari ini kita juga akan kembali belajar tentang sifat Allah, merciful and gracious. Kita akan melihat satu persatu ya, tentang merciful dan tentang gracious ya. Pertama kita melihat merciful itu di dalam Alkitab terjemahan Indonesia, terjemahan baru disebut dengan penyayang, sang pengasih yang penuh kelembutan dan kasih sayang, penuh dengan belas kasihan. Nah, adik-adik, merciful itu adalah sebuah sifat dari Allah yang diekspresikan, ditunjukkan ketika Allah menyayangi kita, mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Kasih Allah itu, rasa sayang Allah itu bukan cuma dari mulut, tetapi penuh belas kasihan dan bahkan penuh simpati sampai dari dalam hatinya. Bukan cuma ngomong, bukan cuma melakukan tindakan, bukan cuma untuk tujuan yang lain Allah menunjukkan kasih sayangnya, tetapi betul-betul sesuatu yang keluar dari hatinya. Allah tidak perlu menutup-nutupi isi hatinya. Allah itu menunjukkan isi hatinya sepenuhnya melalui segala tindakannya, melalui segala perkataannya. Bukan cuma sekedar ngomong di mulutnya, tetapi muncul dari dalam hati, keluar dari perasaan terdalam. Ketika Allah menyayangi kita, itu betul-betul sepenuhnya dari hatinya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu mengerti kita, mengerti kondisi adik-adik, mengerti apa yang adik-adik alami, mengerti apa yang adik-adik rasakan. Oleh karena itu Tuhan itu jatuh belas kasihannya, menyayangi adik-adik dengan sepenuh hati karena Ia mengerti apa yang sedang dialami adik-adik. Ketika adik-adik sedang menderita sakit, Tuhan pernah sakit, Tuhan pernah merasakan, bahkan mungkin sakit yang lebih dari apa yang adik-adik rasakan.
Tuhan pernah dicambuk, Tuhan pernah dipaku di kayu salib, Tuhan pernah merasakan sakitnya. Adik-adik, bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu rasanya ketika adik-adik dibully. Tuhan Yesus tahu rasanya ketika adik-adik menghadapi pelajaran di sekolah, adik-adik tidak mampu, adik-adik butuh hikmat. Tuhan tahu, Tuhan memberikan janjinya, mintalah hikmat kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan tahu rasanya ketika adik-adik sakit di dalam kekurangan, ketika orang tua adik-adik sedang menghadapi kesulitan di dalam keuangan. Tuhan Yesus pada waktu di dunia, dia bukan lahir di keluarga yang kaya, dia mengerti rasanya. Bahkan kalau kita belajar dari firman Tuhan, kita bisa mengerti lebih dalam. Kenapa Tuhan Yesus itu bisa begitu mengerti, sehingga ia bisa menyayangi adik-adik dengan begitu tulus, dari dalam hatinya, bukan cuma lip service, bukan cuma tindakan untuk menyenangkan orang, tetapi betul-betul dari hatinya. Adik-adik, kalau adik-adik lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, ini adalah sebuah ayat yang menceritakan, sebuah ayat di Perjanjian Lama yang menceritakan nubuatan tentang Tuhan Yesus yang akan hadir di masa yang akan datang, di masa sesudah masanya Yesaya ini, ya, di Perjanjian Baru, ya. Nubuatan ini begitu luar biasa, menggambarkan bagaimana Yesus nantinya di dalam dunia. Dikatakan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada. Tidak keren, zaman sekarang bicaranya tidak keren, tidak cool, tidak terkenal, sehingga kita memandang dia, ya. Mungkin kalau adik-adik melihat perempuan yang cantik atau cowok yang ganteng, adik-adik bisa, wih cantiknya, wih gantengnya. Tuhan Yesus itu jelek, tidak tampan. Ini bukan saya menghina, tetapi ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Tidak ganteng adik-adik, ya. Ia dihina, dihindari orang. Adik-adik pernah merasakan seperti ini? Ada yang mungkin adik-adik yang pernah kena COVID gitu ya. Kemudian beberapa teman adik-adik menghindari adik-adik, beberapa orang menghindari adik-adik. Ada seorang kena COVID, kemudian serumah keluar semua, nggak berani sama dia, dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan, yang biasa menderita apa adik-adik? Kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Adik-adik, kalau adik-adik diberi kesempatan untuk hidup di dalam zamannya Tuhan Yesus, khususnya ketika adik-adik melihat Yesus di dalam proses ia akan disalib, ketika ia dicambuk, ketika dia diludahi, ketika ia dihina, memikul salib dengan berat, dengan darah yang bercucuran, mahkota duri yang tertancap di kepalanya, mungkin adik-adik akan merasa jijik. Ini yang ditulis di dalam firman Tuhan. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, ya. Orang yang penuh kesengsaraan, dihina bukan cuma dibully dengan mulut, diludahi, ditampar, dipukul, dicambuk, segala penderitaan dia pernah mengalami. Oleh karena itu Tuhan bisa betul-betul mengerti segala apa yang adik-adik rasakan. Ketika adik-adik menderita, di saat-saat adik merasa hancur, kurang, sakit, Tuhan mengerti. Karena Tuhan mengerti, karena Tuhan sudah pernah merasakan, bahkan mungkin yang lebih dari apa yang adik-adik rasakan sekarang. Tuhan bisa mengerti setiap apa yang adik-adik rasakan. Percayalah, kita itu punya Tuhan yang mengasihi kita, yang menyayangi kita.
Tuhan yang memperhatikan kita, yang mencintai kita dengan sepenuh hatinya. Bukan omong kosong, bukan sesuatu yang cuma diucapkan, tetapi betul-betul dari hatinya. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, dilukiskan seperti sayangnya itu seperti bapak, ya, yang anak bungsunya pergi. Adik-adik tahu perumpamaan ini? Adik-adik bisa baca di dalam kitab Lukas 15. Di situ diceritakan bagaimana anak yang durhaka ini, anak bungsu ini, adik-adik pasti tahu semua ceritanya. Ketika orang tuanya, ayahnya masih hidup, dia minta warisannya seolah-olah ayahnya sudah mati. Itu suatu penghinaan, itu suatu kekurangan ajaran yang dilakukan oleh seorang anak. Tetapi ketika anak itu pergi, meninggalkan orang tuanya, dan kemudian dia merasa hidup yang berat, ketika dia harus bekerja mencari uang, uangnya habis karena foya-foya, kemudian dia harus bekerja di sebuah kandang babi, dan di saat itu untuk makan aja dia kurang, dia mau makan makanannya babi aja nggak boleh. Adik-adik, kira-kira kalau orang kerja di kandang babi bersih nggak? Apa seperti kalau orang yang kerja di kantoran yang ber-AC, dingin, pakai baju yang bagus? Nggak, adik-adik. Mungkin baju satu-satunya itu yang dipakai, baju yang tidak pernah dicuci, baju yang sudah kumel, kotor. Babi itu nakal, adik-adik ya, kadang bisa berlarian masuk ke dalam kubangan, kemudian masuk dalam kubangan badannya kotor. Anak ini harus menangkap mungkin dengan bajunya, sehingga bajunya ikut berlumuran lumpur, makanan-makanan babi yang bau, mungkin kotoran babi juga. Adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya ketika anak itu memutuskan kembali? Ketika dari jauh bapaknya melihat anaknya kembali, yang dilakukan apa? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini anaknya, adik-adik ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia yang bau. Bukan cuma kecut, bau, mungkin basin, ya. Adik-adik, karena tergerak oleh belas kasihan, ketika itu bapak ini pasti mengerti. Kalau anakku pulang pakai jas, naik mobil, anakku sukses, anakku kaya. Tapi anak ini datang model compang-camping, hidupnya pasti hancur, hidupnya pasti susah, hidupnya pasti berat. Dia mengerti, oleh karena itu dia tidak mempedulikan apa statusnya, dia seorang yang kaya. Dia datang menghampiri anaknya, dia tidak mempedulikan kesalahan yang sudah dilakukan anaknya. Anaknya yang durhaka, menganggap bapaknya sudah mati, dia datang untuk merangkul anaknya. Adik-adik, ini adalah suatu bukti kasih sayang yang dari hatinya di dalam perumpamaan ini. Kalau adik-adik lihat lagi di dalam sebuah cerita ketika Tuhan Yesus dihadapkan oleh seorang perempuan yang berzina, kedapatan berzina. Semua orang bilang, perempuan ini harus mati. Mereka tanya, ngetes Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak langsung jawab. Tuhan Yesus menggambar di tanah. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak berbuat dosa, lempari pertama. Semua pergi. Ya, dan Tuhan Yesus mengatakan, bertanya kepada perempuan itu, mana orang-orang ini tadi, lo kok tidak jadi dilempari? Yohanes 8 ayat 11 dikatakan, jawabnya, gak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Tuhan Yesus itu melepaskan perempuan itu bukan karena dia menyetujui dosa berzina dari perempuan ini, tapi dia tahu ketika perempuan ini dikasihi, disayangi, tidak dihakimi, ketika Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada perempuan ini akan diselamatkan bukan cuma dari orang-orang yang mau membunuh dia, tetapi dia akan diselamatkan sampai hidup yang kekal. Perempuan ini ketika dia diselamatkan, dia tidak akan kembali berbuat dosa. Perempuan ini akan bertobat,
Dia akan melepaskan setiap dosa-dosanya. Perempuan ini pergi dan dia tidak kembali kepada dosanya. Dia bertobat. Bukan cuma diselamatkan dari hukumannya orang-orang yang tadi mau melempari dia batu, tapi juga dilepaskan, diselamatkan dari hukuman kekal. Tuhan Yesus tahu ketika perempuan ini kedapatan berbuat dosa, dia bukan cuma dihadapkan dengan hukuman mati saat di dunia, tetapi betapa menderitanya perempuan ini ketika dia harus masuk di dalam neraka kekal. Tuhan Yesus jatuh belas kasihnya. Dia menunjukkan kasih sayangnya. Dia menyelamatkan perempuan ini. Adik-adik, inilah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang kudus, tetapi kasih sayangnya ditunjukkan bahkan untuk orang yang berdosa. Adik-adik, inilah kasih sayang dari Tuhan, merciful. Yang kedua, kita akan melihat adik-adik, gracious. Di dalam bahasa Indonesianya disebutkan pengasih, atau kalau terjemahannya yang benar itu mungkin murah hati, ya. Murah hati, penuh dengan kebaikan, Allah yang memberi dengan berlimpah. Ya, gampangnya seperti ini adik-adik. Kalau adik-adik punya orang tua, seringkali orang tua itu rindu untuk memberikan lebih kepada anak-anaknya. Ketika adik-adik minta satu roti, mungkin orang tua akan memberikan 2, 3. Orang tua punya kerinduan untuk mencukupkan. Bukan cuma mencukupkan, tapi juga menyenangkan hati anak. Memberi dengan berlimpah-limpah sesuai dengan kemampuannya. Orang tua kita yang pasti terbatas, adik-adik, ya. Mereka punya pemikiran-pemikiran berapa yang bisa mereka keluarkan untuk adik-adik. Tetapi Allah kita di dalam kelimpahan, Dia menjadi Allah yang murah hati. Dia yang kaya raya, itu tidak pelit, ya, tapi Dia murah hati, ya. Kalau kita melihat murah hatinya Allah itu bagaimana sih? Daud di dalam kitab Mazmur menceritakan, ya. Satu kali Daud melihat langit. Di situ diceritakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apa yang adik-adik bayangkan? Kemegahan alam semesta, kemegahan antariksa. Ketika adik-adik lihat ke langit, adik-adik melihat begitu banyak bintang, ada bulan, adik-adik melihat luar biasa, begitu luas, begitu megah. Kalau orang kaya bisa membuat sebuah rumah yang besar, semua orang kagum, adik-adik. Apalagi ketika Daud melihat bukan cuma rumah atau istana yang besar di hadapannya, tapi seluruh alam semesta, bintang-bintang yang bertaburan, bulan yang luar biasa, sesuatu yang tidak mungkin diciptakan manusia, suatu keagungan yang luar biasa. Ketika adik-adik melihat pegunungan yang indah, ketika adik-adik melihat padang rumput yang indah, ketika adik-adik melihat segala yang indah di dalam dunia ini, adik-adik bisa merasakan seperti apa yang dirasakan Daud ini. Apa yang dirasakan Daud? Apa manusia ini, Tuhan, sehingga Engkau mengingatnya? Apa anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Mengindahkan itu memperhatikannya, mengasihinya. Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Manusia itu sesuatu yang kecil, adik-adik. Kalau adik-adik mungkin diberi kesempatan suatu saat nanti keluar angkasa, adik-adik akan melihat, atau adik-adik naik pesawat. Ketika adik-adik naik pesawat, adik-adik lihat ke bawah. Ketika sudah di tempat yang paling tinggi, ketinggian yang paling tinggi, ketinggian jelajah pesawat yang tertinggi, ada adik-adik yang bisa melihat satu orang pun di dunia, di bumi, di daratan, tidak akan pernah bisa kelihatan, ya. Meskipun awannya bersih, tidak ada awannya pun, ketika adik-adik lihat ke bawah, tidak kelihatan. Yang kelihatan apa? Sebuah pulau yang besar, sebuah gunung yang besar. Yang kelihatan adalah bumi yang besar, yang luar biasa. Tetapi kita yang sederhana, kecil, dibandingkan dengan seluruh ciptaan Tuhan, nggak ada artinya soal kecilnya, saudara. Tapi Tuhan itu memperhatikan.
Tuhan itu memberikan kemurahan yang begitu luar biasa, memperhatikan. Tuhan itu mengingat kita. Itu bentuk kemurahan Tuhan, adik-adik. Ya, dibuat hampir sama seperti Allah. Kita ini siapa, adik-adik? Dan telah memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Kita diberi kuasa bukan cuma untuk mengatasi binatang kecil-kecil, tapi seluruh yang ada di dalam dunia. Manusia diberikan kuasa untuk menguasainya. Adalah suatu kehormatan bagi manusia. Itu adalah bukti kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita manusia. Dan Daud melihatnya. Jangan salah, ya. Daud itu adalah seorang raja yang luar biasa. Dia adalah raja yang menang dan diberikan kesempatan untuk terus menang di dalam hidupnya. Tetapi dia tetap melihat, aku ini bukan siapa-siapa. Siapa aku ini Tuhan sehingga Engkau mengingat, sehingga Engkau memperhatikan aku. Ini semua kemurahan Tuhan. Adik-adik, luar biasa. Allah kita itu bukan cuma menyayangi, ya, mengerti apa sih masalah kita, tapi ketika Tuhan turun memberikan kemurahan, memberikan kasih sayangnya, Dia memberikan dengan kemurahan, dengan berlimpah-limpah, dengan berlebih-lebih, lebih dari apa yang layak kita terima. Kita melihat kembali di dalam perumpamaan anak bungsu, anak durhaka yang kembali kepada bapaknya ini. Adik-adik, ketika dia kembali, seharusnya dia tidak layak untuk menikmati satupun harta di dalam rumah bapaknya, karena dia sudah mengambil seluruh harta yang menjadi bagiannya. Adik-adik, bahkan satu sandal pun dia sebenarnya tidak berhak. Dia tidak berhak untuk apapun yang ada di dalam rumah itu, karena seluruh hartanya, harta bapaknya sudah dibagi dua dan diambil sama dia. Dia sudah tidak punya bagian lagi di dalam rumah itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh bapaknya yang penuh dengan kemurahan ini, ada dilihat di dalam Lukas 15 ayat 22-24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, bukan baju bekasnya ya, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dikasih cincin, adik, luar biasa. Dan sepatu kepada kakinya, ya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Anak bungsu ini tidak layak untuk mendapatkan semua ini, adik-adik. Dia anak yang kurang ajar. Mungkin kalau adik-adik menjadi kakaknya, ya, yang mengetahui tentang anak bungsu ini, adik-adik mungkin juga manggil, adik-adik gak suka dengan anak bungsu ini. Tetapi ayahnya itu begitu penuh dengan kemurahan. Dia bisa memberikan semuanya ini. Luar biasa. Jubah yang terbaik, cincin, sepatu, dibikinkan pesta, diterima kembali sebagai anak. Itulah kemurahan Tuhan. Adik-adik, kita perlu mengerti bahwa Tuhan itu pun adalah Allah yang murah hati. Dan kemurahan yang terbesar dari Tuhan itu ditunjukkan ketika Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk keselamatan kita. Semua kita, termasuk kamu, semua guru-guru sekolah minggu, termasuk adik-adik semua orang tua kalian, kita semua ini layaknya masuk mana, adik-adik? Masuk neraka. Kita tidak layak mendapatkan keselamatan. Tetapi Tuhan memberikan anaknya. Roma 3:23-24 dijelaskan, semua orang itu berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Penebusan di dalam Kristus Yesus itu berarti apa, adik-adik? Berarti Yesus itu bukan ditebus pakai duit, ya, adik-adik, ya. Ditebusnya pakai darahnya, dengan tubuhnya. Dengan Yesus disiksa, disalibkan, darah bercucuran.
dengan darah yang mahal. Ini adalah wujud kemurahan Tuhan. Adik-adik, siapa di antara adik-adik sekarang yang menghadapi masalah? Adik-adik berdoa sama Tuhan. Adik-adik minta sama Tuhan. Kita tuh punya Allah yang penyayang dan penuh dengan kemurahan. Tuhan itu bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan itu mengerti apa yang kita butuhkan. Adik-adik, ketika adik-adik membutuhkan hikmat, adik-adik bisa minta sama Tuhan. Om mau menyaksikan sebuah kesaksian adik-adik. Berapa waktu yang lalu Om kenal dengan seorang anak, ya. Waktu itu dia masih SD gitu ya. Kemudian anak ini kalau menurut Om gitu ya, anak ini biasa gitu ya. Dalam pelajarannya ya kurang pinter. Bahkan kalau nggak salah dia pernah hampir tidak naik kelas adik-adik ya. Ya, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, anak ini bertemu dengan Tuhan. Anak ini menjadi anak yang sungguh-sungguh, anak yang mengasihi Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan itu bisa memberikan sesuatu lebih dari apa yang dia butuhkan. Luar biasa adik-adik. Anak yang tadinya hampir nggak naik kelas ini, dia bisa menjadi salah satu anak yang paling pandai di dalam kelasnya. Dan bukan cuma di dalam hal sekolahnya, di dalam hal kemampuannya yang lain. Tuhan menambahkan pengetahuan, menambahkan kemampuan kepada anak ini. Luar biasa adik-adik. Siapa di sini yang kurang hikmat? Kita punya Allah yang penyayang, yang mengerti apa yang adik-adik rasakan. Mintalah. Tuhan katakan, mintalah. Ya, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka itu akan diberikan kepadamu. Adik-adik, marilah kita mengingat, mungkin adik-adik ada yang mengalami kesusahan di dalam keluarga adik-adik. Mungkin ada orang tua yang berkelahi, ada orang tua yang sedang menghadapi masalah. Doakan adik-adik. Doa adik-adik itu besar kuasanya kalau adik-adik hidup dalam kebenaran. Adik-adik yang percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menyayangi dan penuh dengan kemurahan. Doa adik-adik itu didengar sama Tuhan. Mintalah Tuhan, tolong Tuhan, berikan damai sejahtera Tuhan di dalam keluargaku. Tuhan berikan pendapatan, berikan penghasilan di orang tuaku untuk kami bisa melanjutkan hidup, untuk segala kebutuhanku. Berdoa adik-adik, mintalah. Ya, nah kita setelah melihat dua sifat dari Allah ini, kita mau melanjutkan kembali lagi ke dalam Keluaran 34 tadi. Keluaran 34 ayat yang ke-7. Ada satu catatan yang perlu kita perhatikan adik-adik. Kita mengerti bahwa Tuhan adalah penyayang dan murah hati, tetapi ada satu hal lagi yang perlu adik-adik perhatikan. Saya membacakan di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Waduh, ayatnya kok berubah jadi serem gini ya? Kok jadi mengerikan? Sebenarnya ya, Om akan menceritakan apa ini artinya. Allah itu adalah Allah yang adil dan kudus. Allah itu tidak bisa mentoleransi dosa. Tidak bisa. Orang yang berdosa tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Nah, lalu apa yang perlu kita perhatikan dari kalimat ini, adik-adik? Ya, kalau adik-adik lihat di sini pertama, Tuhan itu mengampuni kesalahan dan pelanggaran dosa, tapi tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi mengampuni, tetapi tidak membebaskan dari hukuman. Kok aneh? Maksudnya apa ini? Ya, mengampuni kesalahan, tapi kok masih dihukum? Sudah mengampuni, tapi kok masih menghukum orang yang bersalah? Ini adik-adik. Kita lihat terlebih dahulu yang pertama. Allah itu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya, Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara, kata firman Tuhan ya. Sekalipun dosamu itu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Tambah lagi, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan jadi putih seperti bulu domba. Artinya apa? Ketika adik-adik pernah berdosa, ketika adik-adik mungkin adik-adik mencuri barangnya temannya, adik-adik minta ampun, adik-adik kembalikan barangnya. Adik-adik minta, Tuhan ampuni, Tuhan aku mencuri, Tuhan ampuni aku memaki orang tuaku, Tuhan ampuni, Tuhan aku mungkin melihat gambar porno, Tuhan ampuni, Tuhan aku mungkin bohong dan lain sebagainya. Tuhan, apakah Tuhan mengampuni? Yes, Tuhan pasti langsung mengampuni. Seberat apapun dosa adik-adik, separah apapun dosa adik-adik, langsung diputihkan sama Tuhan, bersih sampai mungkin tidak ada yang bisa melihat lagi. Tuhan, enggak ada, aku sudah lupa kamu berbuat dosa itu, ya sudah nggak ada, kamu sudah suci di hadapanku, bersih, kudus, ya. Nah, tapi ya bahkan di dalam Mazmur 103:12 dikatakan, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Adik-adik pernah lihat dari timur ke barat, dari ujung timur sampai ujung barat, bisa kelihatan nggak ada? Nggak kelihatan ada? Nggak kelihatan. Pelanggaran kita, dosa kita itu dijauhkan sampai sejauh itu. Kalau dijauhkan dari sini, dari rumahnya adik-adik di Surabaya sini sampai mungkin ke Jakarta gitu aja ya, itu udah nggak bisa dilihat. Dari Surabaya sampai Sidoarjo itu udah nggak bisa dilihat dengan mata. Ini lebih jauh lagi dari semua itu, dari timur sampai barat, tidak kelihatan, dihapuskan oleh Tuhan, ya. Bahkan Tuhan mengatakan, ya, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu setia. Meskipun kita lagi jahat pun Tuhan setia. Ketika kita sedang berdosa, Tuhan setia, Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan akan menghapuskan semua ketika kita datang kepada Tuhan dan minta ampun. Ya, tetapi ini soal pengampunan dosanya, dari ya. Tetapi hukuman atau akibat dari dosa yang adik-adik lakukan itu akan tetap berjalan. Ketika adik-adik minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan langsung mengampuni, dan Tuhan akan selalu tetap mengasihi adik-adik, selalu setia menjaga adik-adik. Kita akan selalu menjadi anaknya. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, semua dihilangkan. Tetapi akibat dari dosa itu akan tetap berjalan. Ada sebuah cerita yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, kalau kita melihat di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-9 sampai ke-14, adik-adik akan melihat sebuah cerita, ya, tentang bagaimana Raja Daud pada waktu itu berbuat zina. Dengan siapa? Dengan Batsheba. Ya, dengan Batsheba, dan ternyata Batsheba ini adalah istrinya orang. Dia punya suami. Tidak cuma berhenti dari pada saat dia berdosa dengan berzina dengan Batsheba, dia membunuh suami Batsheba ini yang namanya Uria. Dibunuh, disuruh maju berperang, diatur posisinya sampai akhirnya mati. Dia membunuh suami dari Batsheba. Kejam sekali. Dan ketika suaminya mati, si Batsheba ini diambil. Kemudian Batsheba punya anak, melahirkan anak dari Daud, ya. Tetapi tidak tinggal diam, Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Nabi Nathan menegur Daud dengan sangat keras. Daud yang seorang raja ini luar biasa loh, adik. Dia tidak keras hati, dia tidak sombong, dia tahu ini dari Tuhan. Iya, aku bersalah. Dia langsung minta ampun. Adik-adik kalau lihat di gambar ini ya, Raja Daudnya itu sampai nangis, adik-adik. Dia minta ampun, dia sungguh-sungguh menyadari, aku salah, aku berdosa, aku mencuri, aku membunuh, ya, mencuri istrinya orang, ya. Dia mengakui semuanya dan dia minta ampun. Tuhan ampuni aku berdosa. Tetapi apa yang terjadi? Dosanya diampuni. Daud tetap menjadi orang yang kekasih di hadapan Tuhan. Daud tetap mengalami kemenangan-kemenangan di dalam hidupnya. Daud tetap menjadi seorang raja yang luar biasa.
Dan Om yakin ketika dia mati, dia masuk surga. Tetapi meskipun dosanya diampuni, meskipun Tuhan tetap menyayanginya, penuh dengan kemurahan, akibat dosa masih tetap jalan. Anaknya Betseba tadi mati. Meskipun Daud sudah nggak mau makan, berpuasa, Tuhan tolong Tuhan jangan sampai mati anak ini. Sakit sebelumnya, jangan sampai mati. Akhirnya mati. Tuhan tidak mendengar. Karena hukuman atau akibat dari dosa yang dilakukan oleh Daud ini harus terus berjalan. Adik-adik, tidak cuma sampai situ, ya, hukuman-hukuman yang lain, akibat-akibat yang lain. Ketika Absalom anaknya memberontak kepadanya, itu adalah salah satu bentuk hukuman yang terus berjalan di dalam hidupnya. Ya, hukuman dan akibat dosa akan terus berjalan. Ya, Om akan menutup dengan sebuah kesaksian. Satu kali Om mengenal seorang pria, seorang anak muda, ya, dia adalah pecandu narkoba, pakai narkoba, nggak tahu jenisnya apa. Dia biasa itu pakai narkoba dengan disuntikkan ke lengannya, ya. Nah, kemudian satu kali anak ini ikut sebuah retreat Bible camp di gerejanya, dan dia dijamah Tuhan. Dia bertobat, dia melepaskan setiap ikatannya. Luar biasa. Wah, Tuhan mengampuni. Orang yang bejat ini tadi, ya, dosanya bukan cuma hanya itu saja, dan yang lain-lainnya lagi. Gandengannya banyak biasanya, minum-minum, merokok, dan lain sebagainya. Dilepaskan, dia bertobat. Tuhan betul-betul mengasihinya. Adik-adik tahu, kasih sayang Tuhan dan kemurahan Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Luar biasa. Om kenal dia di dalam tempat kerja. Hampir setiap hari, adik-adik. Ya, dia itu kerjanya keliling, adik-adik. Keliling naik sepeda motor, mungkin nganter barang, mungkin apa dan lain sebagainya, gitu ya, adik-adik ya. Keliling ya. Hampir setiap hari, tahu adik-adik, dia dapat berkat. Berkat apa, adik-adik? Dia dapat nasi bungkus. Itu sering, adik-adik. Kadang hari ini sate sama nasi, jadi dia tidak perlu beli untuk makan siangnya. Kadang nasi campur. Kadang itu ketemu di jalan, adik-adik. Sering loh, kok sering banget. Dia tuh pulang sambil bawa barang ini sambil senyum-senyum kegirangan. Dia langsung berterima kasih sama Tuhan, terima kasih. Dia tahu ini semua disediakan oleh Tuhan. Itu sesuatu yang aneh, ya. Dan kemudian apa? Satu kali dia bercerita, saya ini kepingin beli satu sepatu. Dia sudah lihat di toko, modelnya sudah tahu, dia punya uangnya, tapi dia mikir, eman kasihan. Nah, dia nggak usah beli. Ya, dia cuma nyimpan di dalam hatinya. Anehnya, adik-adik, satu kali dia pulang dari keliling, dia menunjukkan sama Om sebuah kresek, sebuah sepatu. Ketika dibuka, ini sepatu yang aku mau, ini sepatu yang aku incer. Ketika dicoba, ukurannya pas ukuran kakinya. Ini anak termasuk kecil, ya, kecil, kurus. Sepatunya pasti kurus, kecil, tapi ukurannya bisa pas sama dia. Nggak kebesaran, nggak kekecilan. Luar biasa, sampai nggak habis pikir ketika dia bercerita, aku ini sudah mau beli ini, tapi rasanya Tuhan tegakkan. Dan Tuhan memberkati. Tuhan tuh begitu mengasihinya. Tuhan tuh begitu menunjukkan kemurahannya. Di lain waktu dia ketemu handphone, dikembalikan orangnya, dikasih duit. Lain kali lagi dia ketemu dompet, dikembalikan ke orangnya, diajak makan-makan sama orangnya. Ya, cerita-cerita itu serasa mewarnai hidupnya. Begitu indah. Kalau habis keliling, kembali ke kantor, langsung ambil gitarnya, langsung menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berbahasa roh. Dia begitu menikmati hadirat Tuhan. Dia merasakan kasih sayang Allah di dalam hidupnya, melimpah, kemurahannya melimpah. Dia bukan dari orang yang kaya, tapi dia tidak pernah kekurangan. Segala kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan. Luar biasa, adik-adik. Hingga satu kali setelah beberapa tahun dari pertobatannya,
selama dia bertobat, dia sungguh-sungguh, dia melayani Tuhan di gerejanya. Satu kali ternyata dia didiagnosa dia kena AIDS. Ya, ternyata dulu waktu dia memakai narkoba, mungkin di situ dia bertukar-tukar jarum dengan teman-temannya, mungkin di situ ada virus HIV-nya. Akhirnya di akhir hidupnya dia harus cukup menderita sampai akhirnya meninggal di usia yang masih sangat muda. Adik-adik, meskipun di akhir hidupnya dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihinya, tetapi kita juga bisa melihat dia diampuni. Om yakin dia sekarang berada di dalam kerajaan surga. Dia bersuka cita bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi selama di dunia, hukuman itu akan terus berjalan. Oleh karena itu kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik, yang pertama, adik-adik tahu bahwa Allah kita adalah penyayang, pengasih, merciful and gracious, Tuhan yang murah hati. Kita punya Allah yang mengampuni segala dosa kita. Tetapi jangan lupa, Allah mengampuni dosa kita, tetapi kalau ketika kita berbuat dosa, hukuman dan akibat dosa akan terus berjalan. Puji Tuhan, adik-adik. Mari kita mau meresapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyanyikan sebuah lagu. Jesus.
hari ini. Biar kami semua anak-anak-Mu mengerti betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau murah hati Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini betul-betul boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami semua, terlebih lagi Engkau mengingatkan kami untuk kami terus hidup di dalam Engkau, hidup menjaga kekudusan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, limpahkan dengan damai sejahtera-Mu, dengan kekuatan-Mu senantiasa bersama dengan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.